Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya yang berbahagia, selamat pagi. Bersyukur kita tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak rasa untuk pertemuan pertama ini perkenalan bukanlah sesuatu hal yang sangat penting ya, karena Ananda semua sudah kenal dengan Bapak. Nama Bapak Ahmad Husain. Yuyu pada bisa manggil Bapak dengan Pak Husain ya. Insya Allah 1 tahun ke depan Bapak akan menemani kalian dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Dengan Bapak tentu ada beberapa hal yang perlu Ananda pegang teguh, perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama, selama belajar agama Islam, ingat yang paling utama adalah adab. Adab itu adalah lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu derajatnya berada di atas ilmu. Kalau dikatakan adab, tentu banyak cabangnya. Misalnya, contoh siswa yang beradab adalah ketika menghubungi gurunya dengan smartphone menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata yang baik dan sopan. Kemudian ketika diberikan tugas, ia bertanggung jawab dan segera menyelesaikan. Kemudian anak yang berakhlak itu juga ketika dipercaya, diberikan amanah, ia juga tunaikan dan laksanakan dengan baik. Itu bisa Bapak cek nanti dari setiap tugas dan apapun yang Bapak perintahkan kepada kalian. Ini yang Bapak ambil pertama, barulah nanti yang kedua Bapak akan ambil dari nilai tugas-tugas kalian. Baik Ananda, bab pertama kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ananda, sebelum Bapak berbicara panjang lebar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, Bapak ingin bercerita. Pengen dengar cerita ya? Ceritanya singkat. Begini. Ternyata pada kurang lebih 3 tahun yang lalu Bapak itu beli motor. Motornya itu Honda Blade Repsol 125 cc. Bayarnya cash. Nah, kan gitu. Pada saat akad kita jual beli, itu Bapak menerima 3 hal. Yang pertama, motornya bulat-bulat Honda. Yang kedua, kuncinya. Yang ketiga, itu Bapak terima semacam surat panduan apabila terjadi hal-hal yang tidak baik atau kerusakan pada motor yang Bapak beli. Singkat cerita, motor Bapak tadi Honda Blade Repsol 125 cc itu rusak. Kan begitu? Ketika motor Bapak itu rusak Ananda, ternyata saat itu Bapak meminjam buku pedoman dan buku pinjaman dari tetangga sebelah untuk memperbaiki motor Bapak ini. Bapak gunakan buku panduan dan buku pedoman dari tetangga sebelah yang memiliki motor Mio untuk memperbaiki motor Bapak tadi Honda Blade Repsol 125 cc. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan motor Bapak? Tambah baik apa tambah buruk? Nah, jawabannya betul. Tentu dan pasti akan tambah buruk dan tambah jelek. Mengapa demikian? Alasannya jelas, karena Bapak dalam memperbaiki motor ini, memperbaiki kendaraan Bapak ini menggunakan pedoman yang salah. Ananda, Honda Blade Repsol 125 cc ini diproduksi oleh pabrik Honda. Mereka lah yang lebih paham dan lebih tahu tentang onderdil dan kesalahan-kesalahan apabila terjadi dalam motor ini. Maka untuk
menjadi pedoman dalam memperbaiki motor ini, mereka mengeluarkan buku panduan. Kalau rantainya kendor, begini cara memperbaikinya. Kalau suaranya begini, berarti olinya kurang bagus. Kalau stangnya kurang ini, begini cara memperbaikinya. Kan begitu. Mereka mengeluarkan panduan karena mereka yang lebih paham dengan motor yang Bapak beli. Salah kalau Bapak ambil buku pedoman dari yang lain. Bisa berantakan motor kita, rugi bandar kan gitu. Nah, sekarang yuk kita transfer ke pelajaran kita. Kita ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Yang mengatur hidup kita siapa? Allah. Yang lebih tahu hidup kita siapa? Allah. Yang membuat kebijakan tentang segala sesuatu dalam hidup kita sejak bangun tidur sampai tidur kembali siapa? Allah. Berarti kalau ada yang rusak dalam diri kita, ada yang kurang dalam kehidupan kita, ada yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita, yang harus kita gunakan sebagai buku pedoman dan buku panduan dalam memperbaikinya adalah yang telah diberikan Allah. Jangan yang diberikan yang lain. Apa yang diberikan oleh Allah sebagai pegangan dan panduan bagi kita manusia? Itulah kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menggunakan pedoman yang lain. Jangan menggunakan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Ada orang pusing pikirannya, larinya pergi ke jodoh. Enggak. Diskotik pula. Ada orang yang kelilit hutang, pergi pula ke rentenir. Berdosa. Ada yang sempit pikirannya, pergilah pula mencari solusi dengan minum-minuman keras. Salah. Ada pula yang badannya sakit, hatinya sakit, perginya ke dukun. Salah. Itu bukan pedoman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih tahu dengan kita Allah. Maka ambillah buku pedoman yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Ayo monggo sebutkan. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Ditambah nanti ada istilah suhuf. Suhuf itu adalah wahyu Allah juga, tapi yang belum dibukukan dan dikumpulkan, masih dalam bentuk lembaran-lembaran, dan ini hanya diberikan ke beberapa orang nabi alaihi wasallam saja. Ya, baik Ananda. Jadi sekarang alasan secara logika jelas bahwasanya apapun yang terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita, masyarakat kita, baik itu yang rusak, yang kurang, yang perlu diperbaiki, ambillah pedoman dan panduan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda, jadi kita sebagai orang Islam mengakui juga apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda semuanya yang Bapak banggakan. Baik, untuk saat ini kamu sudah juga jelas bahwasanya begitu pentingnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya dan Rasulnya menyampaikan kepada umatnya. Dan kebetulan kita beragama Islam, tentu kitab yang kita pegang dan kita amalkan, kita jadikan sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Kenapa tidak dengan yang lain? Kan begitu. Banyak alasannya. Banyak. Itulah makanya kita belajar kan, supaya paham dan yakin betul dengan kitab yang kita pegang. Ada orang bilang, kenapa ente tak pakai Injil aja? Kenapa situ tak menggunakan Taurat dan Zabur saja? Kan kitab-kitab Allah juga. Kenapa harus Al-Quran? Nah, alasannya ada. Insya Allah Bapak akan sampaikan untuk pertemuan kita yang akan datang. Gak usah banyak-banyak. Nanti banyak-banyak kalian pusing dan bingung. Nah, untuk hari ini sekedar pemula saja, sekedar pembuka sahaja, pendekatan tentang materi kita yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya Bapak akan sorot buku kita tentang kitab-kitab Allah. Nanti Bapak akan beri tugas kepada kalian, insya Allah akan disetor nanti minggu depan. Apa saja tugasnya nanti Bapak kirim ya, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak nanti sempat menuliskan tugas itu. Enggak banyak. Ini Bapak sorot terlebih dahulu ya, Ananda. Kita ya, Ananda. Kitab Taurat ada nih, silahkan dilihat, dibaca baik-baik. Oke. Kemudian ini baca yang bagus. Dimulai dari kitab Taurat. Ini pokok-pokok ajarannya, ini yang paling penting ya. Nah, dibaca baik-baik. Kemudian di belakang sambungannya ada larangan berbuat zina, mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain ya. Kemudian kitab Zabur. Nah, ini yang kedua nih. Kitab Zabur itu kepada Nabi Daud alaihissalam, bangsa Bani Israel dan umat Yahudi ya. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. SM itu sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Yerusalem tuh di Palestina sana ya, di Israel sekarang namanya. Ini ayatnya. Kemudian kisah Nabi Daudnya ndak usah, lewatkan saja. Langsung yang ketiga. Ini kitab Injil ya. Kitab Injil. Nah, ini kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem juga. Memang hebat ini orang Yahudi ini ya. Bani Israel ini banyak betul kitab ke mereka. Kemudian langsung nanti di bawah ada pembahasan penting ataupun isi-isi penting dari kitab Injil. Nah, ini ya. Ini yang ketiga, kitab Injil. Kalau tadi di sini kitab Zabur ndak ada disebut. Insya Allah nanti Bapak sampaikan setelah kita masuk, karena ada di buku lain. Kemudian yang keempat itu ada kitab Al-Quran. Ini dia ya, kitab Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkannya. Kemudian isi-isinya ada di sini, isi pentingnya. Nah, itu jangan lupa dibaca dulu. Ini Bapak kasih kesempatan untuk baca kamu lewat video Bapak ya. Jelas ya? Baik. Ini Al-Quran sebagai kitab suci. Itu saja dulu pengenalan tentang 4 kitab yang akan kita dalami. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi dengan pendalaman tentang Al-Quran. Itu saja. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.